Halo rekan-rekan semuanya, kita kembali lagi di mata kuliah Akuntansi Biaya dan Manajemen. Pada pertemuan hari ini kita akan coba lanjutkan di pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai job order costing. Namun sebelum mulai, saya akan review sebelumnya ya tentang job order costing. Job order costing. Masih ingat rekan-rekan mengenai job order costing atau biaya pesanan? Nah, job order costing ini adalah penentuan harga pokok produksi ya, menggunakan sistem produksi pesanan. Jadi berdasarkan job nomor berapa, ya, pesanan nomor berapa, misalnya pesanan nomor X123. Nah, yang kedua, produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut bervariasi antar satu pesanan dengan pesanan lainnya. Jadi tergantung dari konsumen memesannya seperti apa, ya. Ini bervariasi karakteristiknya ya pesanannya. Untuk detail biaya produksi setiap pesanan nanti akan dicatat di kartu biaya pesanan. Di mana kartu biaya pesanan ini nanti akan mencatat diantaranya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Oke, jelas ya mengenai job order costing ini. Contoh perusahaan yang menerapkan job order costing ini misalnya untuk manufaktur. Misalnya perusahaan furniture, perusahaan percetakan, perusahaan konstruksi. Misalnya yang membuat apartemen, membuat rumah, itu kan bervariasi antara pesanan konsumen yang satu dengan pesanan konsumen yang lain. Sedangkan untuk perusahaan jasa, misalnya contohnya adalah untuk akuntan publik, ya, untuk event organizer, dan yang lain-lain. Kemarin saya juga sudah menjelaskan mengenai 7 langkah perhitungan biaya untuk job order costing. Silakan rekan-rekan membaca kembali untuk bagaimana 7 langkah tersebut, saya tidak akan membahasnya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ya rekan-rekan untuk latihan soalnya. Latihan soal yang pertama. Di sini rekan-rekan baca terlebih dahulu. PT X merupakan perusahaan yang menyediakan apartemen dan menggunakan sistem job order costing dalam menghasilkan biaya. Selama tahun 2022, terdapat biaya yang dihasilkan dalam menyelesaikan job X125. Di antaranya adalah yang pertama, direct material $230.500, ya. Direct labor $68.500, dan biaya administrasi $4.500. Tarif overhead yaitu $95 per jam menggunakan jam mesin untuk job X125 ini dan membutuhkan 750 jam. Ya. Jika job X125 ini menghasilkan 7 rumah, hitunglah COGS per unit rumah. Nah, kita di sini diminta untuk menghitung COGS per unit rumah. Oke, rekan-rekan. Ingat, untuk menghitung yang namanya COGS, ya, rumusnya apa? Yaitu direct material ditambah direct labor ditambah manufacturing overhead. Rumus untuk menghitung COGS. Di sini, COGS untuk PT XYZ, direct materialnya berapa? Lihat, 230.500. Ya. Ditambah dengan direct labor. Direct labornya berapa? 68.500. Dan yang terakhir ditambah dengan manufacturing overhead. Lihat, manufacturing overhead-nya menggunakan jam mesin dengan biaya $95 per jam, membutuhkan 750 jam. Sehingga
untuk, manufacturing overhead-nya, yaitu $95 yang per jam tadi dikalikan 750 jam. Oke, mari kita hitung bersama ya, rekan-rekan. Ini masih sama 230.500 tambah 68.500 ditambah, silakan hitung, 95 dikalikan dengan 750. Hasilnya adalah $71.250. Maka COGS-nya adalah kita jumlahkan dengan 68.500 dan juga 230.500. Hasilnya adalah 370.250. Sekarang kita diminta COGS per unit rumah. Maka COGS per unit di sini kita tinggal hitung 370.250 menghasilkan berapa rumah? 7 rumah. Kita bagi dengan 7. Hasilnya, sebentar kita hitung lagi, adalah 52.892,85 dolar. Berikut untuk penyelesaian soal nomor 1. Baik, untuk soal selanjutnya. Di sini CVABC merupakan sebuah UMKM yang memproduksi kue berbahan dasar pisang. Pada 10 Januari 2023, CVABC ini mendapatkan pesanan pai pisang dari Ibu Nisa dengan kode pesanan PP 500. Untuk setiap pembuatan pai pisang dibutuhkan margarin 100 gram, tepung 150 gram, dan pisang 250 gram. Pesanan Ibu Nisa akan selesai dalam waktu 2 hari, berarti selesai tanggal 12 ya, 12 Januari 2023. Dalam mengalokasikan FOH, CVABC menggunakan unit output sebagai dasar alokasi dengan menggunakan 4 tenaga kerja langsung. Berikut merupakan rincian biaya dari kode pesanan PP 500 ini. Ada biaya bahan baku berupa margarin, tepung, dan juga apel dengan jumlah produksinya anggarannya 30 box, tapi aktualnya adalah 35 box. Ya. Lalu di sini total jam tenaga kerja langsungnya anggarannya 2,2 ya per orang, sedangkan realisasinya dikerjakan total jamnya 2,5 jam. Sedangkan tarif untuk tenaga kerja langsung per jamnya adalah 7.500, realisasi dan anggarannya sama. Biaya FOH per bulan untuk CVABC ini adalah 34.500. Kapasitas produksi per bulannya 500 box. Di sini yang pertama kita diminta untuk menghitung FOH dengan normal costing. Ya. Sedangkan nanti yang kedua kita diminta membuat untuk job cost record-nya menggunakan actual costing. Ingat ya rekan-rekan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dasar alokasi dalam perhitungan FOH ini dapat dilakukan dengan 3 metode. Ada standar costing, di mana price budgeted dikalikan dengan quantity budget. Sedangkan untuk normal costing yang ini yang diminta adalah price budgeted dikalikan dengan quantity aktual. Sedangkan untuk actual costing, untuk nanti membuat job cost sheet-nya adalah price yang aktual dikalikan dengan quantity yang aktual. Kita hitung yang pertama dulu, menghitung FOH menggunakan normal costing. Maka kita untuk menghitung tarif FOH, rumusnya adalah FOH yang dianggarkan. Lihat ya, normal costing adalah price-nya yang budgeted. FOH yang dianggarkan dibagi dengan dasar alokasinya. Dasar alokasinya kapasitas produksi per bulan. Dasar alokasi. Oke, maka nilainya adalah 3.450.000 ya, FOH yang dianggarkannya dibagi dengan total box kapasitas per bulan. Di sini adalah 500 box. Hasilnya adalah 6.900 per box. Untuk normal costing,
Di sini rumusnya adalah price budgeted dikalikan dengan quantity yang aktual. Maka price budgeted-nya berapa? 6.900. Quantity aktualnya berapa? Di sini adalah 35 box. Dikalikan dengan 35. Maka hasilnya adalah 241.500. Berikut adalah perhitungan FOH ya, menggunakan normal costing. Sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Buatlah job cost record menggunakan actual costing. Yang namanya job cost record, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nanti akan terdiri dari direct materialnya berapa, direct labor-nya berapa, dan overhead-nya berapa. Nah, dalam job cost ini kita tulis dulu di sini tanggal mulainya. Tanggal mulai yaitu 10 Januari 2023, tanggal selesai 12 Januari 2023. Job cost record. Yang pertama, kita hitung dulu untuk direct materialnya. Direct materialnya ada apa saja? Ada margarin, tepung, dan apel. Maaf, ini bukan apel, tapi pisang. Oke, untuk direct material berupa bahan baku margarin. Unit produksinya kita diminta aktual costing, maka quantity aktual. Di sini untuk margarin ini berarti 35 box ya. Untuk tepung juga 35 box dan juga untuk pisangnya 35 box. Oke, di sini kita kalikan dengan kuantitasnya. Berapa yang dibutuhkan untuk membuat pai pisang tersebut? Untuk margarin adalah 100 gram, untuk tepung 150 gram, untuk pisang 250 gram. Oke, biaya per unitnya kita lihat yang aktual ya. Di sini dikalikan price yang aktual untuk aktual costing ini. Maka untuk margarin 85.000 ini ya. Untuk tepung 10.500 dan untuk pisangnya adalah 45.000. Maka kita hitung hasilnya untuk total biaya margarinnya adalah 297.500. Untuk tepungnya 55.125 dan untuk pisangnya adalah 393.750. Hasilnya adalah 746.375. Total direct material. Sekarang yang kedua, direct labor. Lihat untuk direct labor di sini menggunakan 2,5 jam ya aktualnya untuk aktual costing. Berarti di sini tenaga kerjanya berapa banyak? Ada 4 tenaga kerja. Berarti 4 tenaga kerja dikalikan dengan 2,5 jam ya. Sorry, 2,5 jam sama biayanya berapa? 7.500. Tarifnya 7.500. Sehingga hasilnya adalah 75.000 untuk direct labor. Dan yang terakhir adalah manufacturing overhead atau factory overhead. Sama saja ya. Manufacturing overhead ini kita lihat output quantity aktualnya berapa? 35 box. Dikalikan dengan tarif alokasinya berapa? Tarif alokasinya tadi ini ya, 6.900 per box. Maka hasilnya adalah 241.500. Maka untuk total manufacturing cost untuk job nomor berapa? Job PP 500 ya. Hasilnya adalah 1.062.870. Begitu ya rekan-rekan untuk penyelesaian kasus yang kedua. Oke, jika sudah kita akan lanjut ke kasus yang ketiga. Nah, di sini untuk kasus yang ketiga,
ABC Corporation ini, apply overhead-nya berdasarkan mesin hour ya, di sini. Oke. Nah, budgeted factory overhead-nya adalah 266.400. Budgeted mesin hour-nya 18.500. Aktual factory overhead-nya adalah 287.920. Aktual mesin hour-nya 19.050. Before disposition of under atau over apply overhead, cost of goods sold-nya sebesar 560.000 dan ending inventory-nya adalah sebagai berikut. Untuk direct material 60.000, work in process 190.000 dolar dan untuk finished good adalah 250.000 dolar. Totalnya adalah 500.000 dolar. Untuk yang pertama, determine the budgeted factory overhead rate per machine hour. Maka, untuk menghitung budgeted factory overhead per machine hour, di sini ya, nilainya adalah ini untuk budgeted factory overhead machine hour, nilainya adalah 266.400 dibagi dengan berapa budgeted mesin hour-nya? 18.500. Maka totalnya adalah tarifnya 14,40 per jam mesin. Oke, itu untuk yang pertama. Sekarang yang kedua, kita cari dan analisis dia tuh over atau under apply untuk overhead-nya. Maka kita harus lihat dulu aktualnya berapa. Ini kan budgeted. Sekarang aktualnya kita cek berapa. Kita hitung bersama-sama. Untuk aktualnya adalah, lihat ya rekan-rekan, tarifnya adalah 14,4 dikalikan dengan ini 19.050 untuk aktual ya. 19.050. Oke, kita hitung dulu bersama-sama. 14,4 dikalikan dengan 19.050. Oke, hasilnya adalah 27. 19 koma ya ini. Saya hitung lagi. 14,40 dikalikan dengan 19,05. Mohon maaf rekan-rekan, ini 19.050 ya. Sudah betul tadi? Aktual berdasarkan tarif ya. Tarif 14,4 dikalikan dengan 19.050. Hasilnya adalah 274.320. Sedangkan lihat di soal, rekan-rekan, untuk overhead aktualnya adalah 287.920. 287.920. Coba rekan-rekan bandingkan, ini over apply atau under apply? Kalau dikali tarif tadi, lebih kecil ya dibandingkan aktual, maka ini adalah under apply overhead. Itu jawaban untuk nomor yang oke. Sekarang untuk yang C, prepare the journal entry to dispose the variance using write-off to cost of goods sold approach. Berarti kita tinggal tambahkan ya untuk under apply tadi ke COGS. Karena dia under apply, maka jurnalnya adalah COGS to manufacturing overhead control ya.
Sebesar berapa selisihnya? 287.920 dikurangi 274.320. Hasilnya adalah 13.600. Debit, ini kreditnya. Oke. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang D adalah gimana kalau misalnya kita jurnal tapi menggunakan proration approach. Ingat rekan-rekan, kemarin seperti yang saya jelaskan, berarti kalau proration approach ini kita lihat dulu persentase dari COGS-nya, WIP-nya, dan juga finish good-nya. Maka untuk persentase COGS dulu, yang pertama, kita lihat totalnya dulu ya. COGS-nya, nih COGS untuk apa namanya, total COGS-nya 560.000. Oke, untuk WIP-nya berapa? WIP-nya adalah 190.000. Untuk finish good-nya berapa? Finish good-nya adalah 250.000. Kita jumlahkan dengan 560.000 untuk proration. 560 ditambah 190.000 ditambah 250.000. Hasilnya adalah 1 juta rupiah. Sorry, 1 juta dolar ya, bukan 1 juta dolar. Sekarang kita lihat untuk yang COGS berapa perbandingannya, yaitu 560.000 dibagi 1 juta. Untuk WIP sama 190.000 dibagi 1 juta. Untuk finish good 250.000 dibagi 1 juta. Maka persentasenya untuk masing-masing COGS adalah 56%, untuk work in process adalah 19%, dan juga untuk finish good adalah 25%. Totalnya adalah 100%. Dikalikan berapa under apply-nya? 13.600. Kalikan semuanya dengan 13.600. Maka hasilnya adalah untuk COGS 7.616, untuk work in process 2.584, dan untuk finish good 3.400. Oke, berikut adalah perhitungan untuk proration-nya, pendekatan proration, bagi rata. Sekarang jurnalnya apa? Karena dia under apply ya, maka mirip ya dengan yang pertama, debitnya adalah COGS, WIP, dan finish good. Inventory. Berapa COGS-nya? 7616, WIP-nya 2584, finish good-nya 3400, yang dikreditnya adalah manufacturing overhead control sebesar 13.600. Berikut adalah penyelesaian untuk nomor 3. Oke, rekan-rekan nanti pelajari sendiri untuk sisanya. Jadi pada intinya untuk job order costing ini ya, kita balik lagi ya ke teorinya masing-masing. Nah, ingat ya, yang namanya costing system itu ada job order, ada yang namanya proses costing, ada yang namanya hybrid costing. Kalau hybrid costing berarti adalah kombinasi antara job order dan juga proses costing. Nah, dalam job order costing ini, ingat ya, biaya-biaya produksi diakumulasikan pada setiap produk dan jasa karena sesuai dengan pesanannya, yaitu single order. Setiap pesanan menggunakan sumber daya yang berbeda-beda. Kayak tadi, misalnya kalau bikin pai pisang, untuk pai pisang tipe untuk yang cake ukuran besar, maka membutuhkan pisang yang lebih besar, margarin yang lebih banyak, dan juga tepung yang lebih banyak. Tapi kalau yang loyang kecil, maka membutuhkan pisang yang lebih sedikit, margarin lebih sedikit, dan tepung yang lebih sedikit. Nah, untuk menghasilkan job order yang efektif ya dan efisien, setiap organisasi itu harus mampu mengidentifikasi biayanya dengan benar.
yaitu direct material, direct labor, dan juga manufacturing overhead-nya untuk masing-masing jasa tersebut. Nah, jenis produk ataupun jasa yang dihasilkan pada organisasi yang menggunakan costing system ini bersifat heterogen ya. Ini heterogen. Berbeda-beda untuk setiap pesanannya. Sehingga dari sini saya mengambil kesimpulan berikut. Nah, dalam karakteristik produk berdasarkan biaya pesanan atau job order costing, dia karakteristik produknya itu bersifat heterogen. Ya. Lalu sifat produksinya apa? Memenuhi pesanan tertentu karena sifatnya heterogen tadi, unik gitu ya. Contohnya tadi misalnya untuk perusahaan apa yang bergerak di bidang industri tertentu, kalau misalnya jasa ada KAP, kantor hukum, kan itu berdasarkan kasus-kasus ya, beda kalau misalnya kasus yang berat dengan kasus yang ringan. Kalau misalnya perusahaan manufakturnya, oke, manufaktur yang membuat meja gitu ya, pabrik furnitur misalnya, atau uh, apa pabrik kue gitu, yang berbeda-beda intinya. Untuk keberlanjutan produksinya dia bersifat fluktuatif karena berdasarkan pesanan. Dan untuk akumulasi biaya HPP-nya dicatat dalam kartu persediaan. Ya, itu untuk job order. Sekarang kita bahas. Nah, gimana kalau misalnya proses costing, Bu Nisa? Nah, kalau misalnya proses costing ini, karakteristik produknya itu bersifat homogen. Yang namanya proses costing itu adalah sistem penentuan harga pokok produksi pada produksi yang menggunakan proses ya, proses production system. Proses production system itu apa? Nah, ini adalah sistem produksi di mana pengerjaannya ini mengikuti alur produksi secara berurutan berdasarkan tahapan produksinya. Jadi misalnya kalau apa namanya departemen-departemen atau misalnya alur-alur produksi yang ada di perusahaan tekstil. Misalnya yang pertama ada departemen untuk cutting ya, untuk pemotongan. Terus yang kedua ada departemen untuk pengecatan, pewarnaan gitu. Nanti selanjutnya baru pengepakan, baru nanti ke finish good, ke barang jadi. Jadi ada tahapan-tahapan produksi tertentu untuk production system ini. Nah, masing-masing tahapan produksi ini dikerjakan oleh departemen-departemen tertentu berdasarkan fungsinya. Misalnya tadi, ini khusus departemen untuk menggunting-gunting bahan bakunya, ngegunting-gunting kain gitu ya. Kalau pewarnaan khusus untuk mewarnai kain-kain yang sudah di-cutting tadi. Pengepakan khusus untuk ngepak aja. Sedangkan untuk finish good ya untuk penyimpanan barang jadi. Gitu. Ketika satu tahapan produksi selesai dikerjakan di suatu departemen, nanti kemudian dikirimkan ke departemen berikutnya untuk diproses lebih lanjut, hingga akhirnya menjadi produk jadi, dan kita kenal untuk pengiriman tadi dengan istilah transfer. Itu untuk proses costing. Jadi, dapat ditarik kesimpulan biaya proses ya dalam proses costing ini adalah sistem penentuan harga pokok produksi yang mengakumulasikan biaya yang ada pada departemen-departemen di bagian produksi. Sifat produknya ini biasanya homogen. Contohnya tadi untuk perusahaan tekstil ya, atau pabrik gula, pabrik barang-barang consumer good, barang-barang yang kita konsumsi, itu berdasarkan proses costing. Sifatnya untuk proses costing ini adalah sifat barangnya ya, sifat produknya satu, massal. Diproduksi banyak gitu ya. Ini sifatnya massal. Beda ya untuk yang job order costing ini dia pemenuhan pesanan tertentu. Sifatnya itu unik untuk barang yang dipesan. Yang kedua, sifat produknya adalah kontinu.
dan yang ketiga adalah bersifat homogen. Contohnya tadi ya, pabrik gula, pabrik, apa namanya, tekstil, semuanya jenisnya homogen. Job order costing. Nah, sehingga ini ya, jadi jelas keberlanjutan produksinya dia terus-menerus berlanjut gitu ya, departemen satu lanjut ke departemen yang kedua, lanjut ke departemen yang ketiga. Contohnya tadi cutting, langsung ke pewarnaan, langsung pengapakan, langsung ke finish good, ya. Dan yang terakhir untuk akumulasi biayanya, biaya yang terjadi di masing-masing departemen di bagian produksi, ya. Kalau job order costing ya berdasarkan pesanan, misalnya tadi job X125. Tapi kalau misalnya proses costing itu berdasarkan departemen-departemen di bagian produksi. Sekarang kita coba lihat ya di sini sebentar. Nah, ini pola aliran ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat pola aliran produksi yang berurutan dari satu departemen ke departemen lainnya, atau kita bisa bilang ini sekuensialnya seperti apa. Nah, dalam alur ini kita bisa ibaratkan di sini ada raw material ya. Raw material masuk, pertama masuk ke departemen pemotongan misalnya. Di departemen pemotongan ini, dia akan memproses bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Maka nanti akan masuk ke dalam akun barang dalam proses departemen pemotongan atau work in process departemen pemotongan. Ketika nanti sudah selesai, maka ini akan ditransfer ke departemen selanjutnya, yaitu misalnya departemen perakitan. Sehingga nanti di sini jurnalnya yang didebit adalah work in process atau barang dalam proses departemen perakitan. Yang dikreditnya adalah work in process departemen pemotongan. Nanti lanjut lagi ke alur selanjutnya yaitu departemen pengapakan. Di sini jadi masuk lagi nih bahan baku, tenaga kerja, dan overheadnya. Di sini nanti jurnalnya work in process, departemen pengapakan di debit, di kreditnya adalah work in process, departemen perakitan. Nanti ditransfer lagi setelah selesai disimpan di gudang barang jadi. Ya. Di gudang barang jadi ini nanti jurnalnya adalah yang di debit adalah finish good ya. Nanti di sini finish good yang di debit, yang di kreditnya adalah work in process, departemen pengapakan. Ini debit, ini kredit. Gitu. Seperti itu alurnya. Lalu dari gudang barang jadi kan barangnya terjual. Gitu ya. Ketika barang terjual ke konsumen. Ketika barang terjual ke konsumen, maka nanti jurnalnya adalah COGS to finish good. Kreditnya adalah finish good. Ya. Jadi jelas ya di sini rekan-rekan antara proses costing dan juga job order costing. Job order costing dia custom gitu ya untuk barang-barangnya heterogen gitu. Dan dia menggunakan job cost sheet ya. Sedangkan untuk proses costing dia barangnya itu homogen by departemen ya. Misalnya tadi kalau di departemen apa namanya untuk tekstil ada pemotongan, pewarnaan, pengapakan, baru barang jadi. Ini untuk departemen lain misalnya ada pemotongan, perakitan, pengapakan, baru barang jadi. Ya. Dan di sini ada banyak work in process account-nya, ada work in process atau barang dalam prosesnya. Lihat dalam proses produksi work in process-nya segini ya. WIP account-nya akan ada 3. WIP Departemen Pemotongan, WIP Departemen Perakitan, dan juga WIP Departemen Pengapakan. Ini berikut adalah cost flow-nya. Baik, rekan-rekan, saya lanjutkan ya. Dalam biaya proses itu ya, kita akan melihat ya, kita akan mengetahui dalam biaya proses bisa muncul barang yang masih diproses kan, karena kan berproses ya. Bisa muncul barang yang masih diproses.
Nah, barang dalam proses atau BDP ini bisa ditentukan berdasarkan tingkat penyelesaiannya, yang nanti kita akan kenal berdasarkan atau yang namanya unit ekivalen. Misalnya, tingkat penyelesaiannya bisa 50%, bisa 75%, dan yang lain-lain. Nah, unit ekivalen ini adalah hasil konversi barang dalam proses itu ke dalam barang jadi. Contohnya ya, akan lebih paham contoh. Ada 1000 unit barang dalam proses atau work in process dalam departemen pemotongan misalnya ya, dengan tingkat penyelesaiannya 75%. Nah, dengan hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa unit ekivalennya itu setara dengan 750 unit ekivalen dari barang jadi. Seperti itu. Nah, metode perhitungan biayanya bisa ada 2 metode, yaitu metode average atau metode rata-rata ya, dan metode FIFO atau first in, first out atau masuk pertama, keluar pertama. Untuk metode rata-rata, biaya dalam proses periode sebelumnya ini dihitung dan digabung. Dihitung dan digabung dengan produksi periode sekarang, periode sebelum plus sekarang. Penyelesaian barang tidak melihat apakah nanti barang dalam prosesnya di periode sebelumnya atau periode sekarang. Itu untuk metode average, digabung. Sedangkan untuk metode FIFO atau first in first out, biaya dalam proses periode sebelumnya dihitung terpisah. Untuk sebelumnya ini terpisah ya dengan periode sekarang. Biaya dalam proses dari periode sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena kan first in first out. Harus diselesaikan terlebih dahulu daripada biaya dalam proses periode sekarang. Oke, kita langsung ambil contoh saja di sini rekan-rekan. Berikut ada data produksi Departemen Pemotongan. Persediaan awal barang dalam prosesnya 100 unit. Lalu mulai di Departemen pemotongannya 600 unit, transfer dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan 500 unit, persediaan akhir barang dalam prosesnya adalah 200 unit. Tingkat penyelesaian barang dalam prosesnya untuk bahan baku 80%, untuk persediaan awal barang dalam prosesnya, untuk tenaga kerja 40%, dan untuk overhead 60%. Sedangkan untuk persediaan akhir bahan bakunya ini tingkat penyelesaiannya 60%, tenaga kerja 20%, dan overhead 40%. Nah, berdasarkan data ini, ya, kita akan hitung di sini berdasarkan metode average terlebih dahulu. Ya. Untuk metode average, seperti yang tadi saya jelaskan, maka biaya periode sebelumnya dihitung dan digabung dengan biaya periode sekarang. Ya, dan dia tidak melihat apakah barang dalam proses periode sebelumnya atau periode sekarang. Jadi semuanya digabung. Untuk metode average ini kita lihat bahan bakunya untuk unit ekivalen yang ditransfer ke Departemen Perakitan berapa? Di sini 500 unit. Baik tenaga kerja, bahan baku maupun overhead. Itu yang ditransfer ya. Sedangkan untuk unit ekivalen, ya, barang dalam proses dikurangin dengan persediaan akhirnya berapa nih? 200 unit. 200 unit ini kita lihat berdasarkan persentase tingkat penyelesaian. Untuk bahan baku tingkat penyelesaiannya 60%, maka 60% kali 200 unit. Hasilnya adalah 120 unit. Untuk tenaga kerja 20%, maka 20% kali 200 adalah 40 unit, dan untuk overhead adalah tingkat penyelesaian persediaan akhirnya adalah 40%. Maka di sini 40% kali 200 unit adalah 80 unit. Maka total unit ekivalen untuk periode sebelumnya dan juga untuk periode sekarang ya yang ditransfer adalah
620 untuk bahan baku karena 500 plus 120, tenaga kerja 540 karena 500 plus 40, dan untuk overhead adalah 580. Itu untuk perhitungan unit ekivalen berdasarkan metode rata-rata atau average. Sekarang gimana kalau misalnya dia menggunakan perhitungan unit ekivalennya berdasarkan metode FIFO atau first in first out? Maka yang pertama kita lihat unit ekivalen persediaan awalnya, karena harus dipisah ya dengan periode sekarang. Persediaan awalnya berapa? 100 unit untuk barang dalam proses. 100 unit ini kita lihat ya, persediaan awalnya berarti adalah 100% dikurangi tingkat penyelesaian kan. Tingkat penyelesaiannya 80% untuk bahan baku, 40% untuk tenaga kerja, dan 60% untuk overhead. Berarti kalau dikurangin dengan tingkat penyelesaian yaitu 20%, ini 60%, yang ini 40%. Dikalikan dengan 100 unit barang dalam proses. Maka hasilnya untuk bahan baku 20 unit, tenaga kerja 60 unit, dan overhead 40 unit. Sekarang yang kedua kita hitung unit ekivalen yang diselesaikan di periode berjalan. Yang diselesaikan di periode berjalan adalah lihat ada 500 ya yang ditransfer ke departemen perakitan dikurangin 100 yang ada di persediaan awal barang dalam proses. Berarti adalah 400 unit semua. Dan yang terakhir kita hitung unit ekivalen persediaan akhirnya. Persediaan akhir 200 unit. Lihat persentase persediaan akhir 60% untuk bahan baku, 20% untuk tenaga kerja, dan 40% untuk overhead. Maka hasilnya adalah 120 unit untuk bahan baku, 40 unit untuk tenaga kerja, dan 80 unit untuk overhead. Sehingga kita jumlahkan semuanya unit ekivalen periode berjalannya, yaitu 540 unit untuk bahan baku, 500 unit untuk tenaga kerja, dan 520 unit untuk overhead. Nah, ini perhitungan berdasarkan metode FIFO. Oke, baik rekan-rekan mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan dari kita review job order costing, kita review soal, bahasannya seperti apa, dan sekarang kita sudah mempelajari mengenai yang proses costing. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.